Yang khas apa kira-kira Bu, yang dari penajaman atau strategi-strategi yang berbeda mungkin dengan provinsi lain dan itu menjadi satu inovasi baru di Eh, Bawaslu provinsi itu? saya rasa ini yang pertama di Indonesia, nggak ada yang lain itu bikin ini. Gitu loh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam podcast Bawaslu Jawa Timur. Hari ini adalah yang perdana di tahun 2026. Hari ini kita datang dan akan ngobrol dengan salah satu komisioner yang sangat visioner. Tahun 2025 kemarin dapat penghargaan dari Bawaslu RI sebagai kategori pengawasan terbaik ya. Baik, selamat siang bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Selamat siang Bu Eka Rahmawati. Gimana kabarnya nih Bu Eka? Sangat Alhamdulillah sehat. Sahabat Bawaslu, hari ini kita take video pada hari Selasa, dan sebagaimana di Bawaslu Jatim hari Selasa adalah menggunakan kebaya. Iya. Nah, sahabat Bawaslu, kita di awal tahun 2025 salah satu yang sangat concern yang kerjanya sangat terlihat di awal tahun adalah pengawasan atau divisi pencegahan ya, divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat ya Bu ya, itu selama 4 hari secara terus menerus ya, itu menajamkan analisa atau strategi pengawasan di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, Bu Eka barangkali bisa diceritakan nih apa yang ditajamkan, apa yang berbeda dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur nih, sehingga kemudian ini menjadi satu inovasi dan terobosan nih Bu. Apa nih Bu? Santai ya. Ya santai Bu. Baik. Gini, jadi divisi pencegahan dan Parmas Ya. itu memang kita ini punya moto, Ya. kita itu harus memberikan standar kerja pengawasan tertinggi. Oh. Pertama, nah, sehingga memang kita secara serius dan bersungguh-sungguh berusaha untuk melakukan semua yang menjadi tusi kita, tugas pokok fungsi itu dengan serius, dan kita coba dengan memulai di tahun 2026 itu dengan perencanaan yang baik supaya segala yang kita bisa lakukan itu kinerjanya bisa terukur. Ya. Dan kita di provinsi juga punya tanggung jawab untuk melakukan kendali mutu ya terhadap kinerja pengawasan. Nah, oleh karena itu berangkat dari refleksi tahun 2025, karena ada meskipun di akhir 2025 kita bisa meraih penghargaan ya, pengawasan terbaik Ibu ya, terbaik nasional ya, nomor 1. tetapi untuk memperbaiki ya, menjadi lebih baik lagi, itu menjadi beban buat kita. Memang beban dalam arti bukan beban ini ya, tapi tanggung jawabnya berat. Menjadi pengawasan terbaik itu kan untuk mempertahankan itu berarti ada banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk juga apa yang kurang di tahun-tahun kemarin. Nah, dari sisi pengawasan, karena divisi pencegahan sendiri yang diurusi kan sebenarnya bukan hanya pengawasan ya. Setidaknya ada 3 domain. Jadi ada pencegahan dan pengawasan, lalu kemudian ada domain Parmas, dan ada domain Hubal, hubungan antar lembaga. Nah, ini kan karena yang dilakukan banyak sekali di divisi pencegahan. Nah, kita juga pengen ukur tuh sejauh mana kinerja tidak hanya pengawasan, tapi kinerja seluruh yang menjadi tusi divisi pencegahan itu bisa kita ukur dan kita wujudkan dengan baik. Kita berikan standar tertinggi, tapi gimana caranya? Sementara di tahun 2025 itu 2006 kita sebenarnya di 2025 itu refleksi kita itu provinsi itu tidak tahu semua. Maksudnya tahunya hanya sebagian ketika yang ada di laporan, tidak. Jadi kegiatan kabupaten kota itu kita untuk melakukan monitoring kendali mutu itu tidak bisa dilakukan secara optimal karena kita tidak tahu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten kota. Tahunya hanya sebagian yang dilaporkan. Kurang efektif lah. Nah, oleh karena itu kemudian kita ingin melihat berdasarkan itu, dan kita ingin membuat satu perencanaan kegiatannya, program dan kegiatan di tahun 2026 ini
yang berbasis pada catatan reflektif 2025. Nah, program di tahun 2025 itu kita sadari cenderung sporadis. Ya. Iya, Bu ya. Karena teman-teman kalau bikin program itu kadang-kadang suka ngintip, kamu bikin apa? Oh, gitu ya, Bu ya. Tidak dilatari oleh analisis terhadap situasi, analisis persoalan, analisis kebutuhan, ya. Nah, itu ada analisis konteks, ya. Untuk kemudian sampai pada bahwa ya ini kita akan membuat program ini dengan dasar yang jelas ini dengan strategi begini. Nah, itu yang tidak kemarin itu cenderung sporadis. Sangat bergantung kepada visi koordinatnya. Oh, jadi setiap kota beda ya, Bu ya? Kemarin begitu situasinya ya. Sebelum-sebelumnya begitu. Nah, sehingga tahun 2026 ini kita coba pendekatan yang lebih sistematis ya. Di awal tahun kita coba untuk membuat sebuah kebijakan yang sifatnya lebih strategis, terpantau, terukur, dan kita di provinsi bisa monitoring pada kabupaten kota untuk setiap kegiatannya, termasuk kendali mutu, karena mereka juga kita minta untuk merumuskan sekalian strateginya di setiap program. Tentu tidak sama satu kabupaten kota dengan yang lain, karena persoalan dan kebutuhan yang dihadapi juga berbeda-beda. Gitu. Berarti dari 38 kabupaten kota ini kan ada kekhasan masing-masing ya, Bu ya? Karena mereka harus menjawab persoalan apa. Program itu kan untuk menjawab persoalan, menyelesaikan isu apa yang mereka hadapi ya. Kan kita membuat program itu kan tidak out of the blue ya, tiba-tiba dumadaknya mak bedunduk itu ada gitu kan, enggak kan ya. Kan harus dilatar oleh analisis konteks yang kuat ya. Jadi mereka harus paham sebetulnya program itu menjawab isu apa, untuk menjawab persoalan apa. Misalnya kita bikin program pengawasan DPP, ya itu memang program nasional, kita nggak bisa ini. Tetapi kan strategi juga harus disesuaikan kan dengan konteks lokal. Kemudian program yang lain misalnya program Parmas, harus ada justifikasi misalnya kenapa mereka program prioritas itu membuat program katakanlah misalnya kampung pengawasan. Justifikasinya apa? Atau misalnya lebih kuat di memilih program misalnya sosialisasi atau apalah misalnya mungkin sekolah kader kemudian pendidikan komunitas dan sebagainya. Justifikasinya apa? Untuk kemudian menjadikan itu program prioritas misalnya. Harus ada konteks analisisnya kan. Untuk mereka ini. Dan itu selama 4 hari ya, Bu ya, kemarin, dan secara 4 hari kayaknya, Bu ya. Sebetulnya 4 hari itu adalah puncaknya. Gitu. Masing-masing kabupaten kota itu selama 2 minggu di awal tahun, persis di awal tahun, mulai tanggal 2 Januari itu mereka harus sudah menyusun, kita minta untuk menyusun dokumen kebijakan strategis berisi analisis terhadap reflektif ya, terhadap program mereka di 2025, sehingga kemudian mereka akan menemukan peta persoalan, peta kekuatan kelemahan mereka, dan kemudian nanti karena kita juga sudah punya IKU di 2026, yang itu tidak di sebelumnya tidak ada di IKU ya, indikator kinerja ya, betul, indikator kinerja itu, dan kemudian juga ada konteks latar lahirnya berbawah Surensra kita juga kan, yang baru yang memperbarui yang lama itu. Sehingga kemudian atas dasar itu, ini untuk memberikan arah yang jelas pada kebijakan pengawasan itu, kita buat bersama-sama dengan kabupaten kota. Jadi selama 2 minggu menyusun kebijakan strategis pengawasan se-Jawa Timur ya, yang setelah itu, nah ini prosesnya kemudian melalui proses asistensi dan 4 hari rapat 4 hari berturut-turut pagi sampai nyaris petang itu ya, petang ya. Iya, pagi itu, dan petang duduk di itu istilahnya cuma setengah jam itu. Itu untuk ini asistensi proses penajaman di dalam dokumen-dokumen yang mereka susun. Yang khas apa kira-kira, Bu, yang dari penajaman atau strategi-strategi yang berbeda mungkin dengan provinsi lain, dan itu menjadi suatu inovasi baru di Bawaslu provinsi itu? Saya rasa ini yang pertama di Indonesia, nggak ada yang lain itu bikin ini. Gitu loh. Karena begini, ini kan inisiatif yang saya kira menyusun program dari bawah ya, secara partisipatoris itu di kita itu terbiasa pakai program yang sifatnya ya mungkin template gitu kan ya. Iya, template. Ya pokoknya dilakukan dunia. Sementara kan ini tidak akan bisa menjawab secara optimal apa yang kemudian menjadi concern di daerah secara spesifik ya.
Nah, sehingga apa yang dilakukan teman-teman dengan membalik prosesnya dengan dari bawah ya, kemudian ada apa namanya di analisis konteksnya itu tentu juga memperhatikan perbawaslunya, rensranya, ikunya gitu. Sehingga kemudian programnya juga sudah ada. Tetapi spesifik pada strateginya itu akan menarik karena setiap kabupaten kota ini strateginya bisa jadi berbeda-beda karena mereka harus berangkat dari real problem real apa yang mereka hadapi. Jadi memang kebijakannya dibuat di terprogram dan strateginya itu juga memang harus, tadi saya sampaikan di sempat ngobrol ya, tailor made. Tailor made. Apa ya, itu? Tailor made itu ya memang ya kebijakan yang memang dijahit secara khusus lah ya. Secara khusus menyesuaikan di kabupaten kota. Jadi misalnya kan ada yang satker, ada yang punya duit sendiri, ada yang enggak, ada yang misalnya kayak itu terbatas soal anggaran, kemudian juga sumber daya manusianya. Kemudian juga konteks sosiokulturalnya yang kemudian juga harus menggunakan misalnya pendekatan ini lebih efektif. Kenapa untuk para misalnya di sana tuh kita hanya main di misalnya generasi muda, justifikasinya apa? Misalnya kenapa yang itu kemudian ini harus membuat program yang lainnya, yang sana khotbah Jumat, yang sini Pacitan ya Bu ya. Misalnya, itu harus ada justifikasinya. Jadi bukan hanya berpikir saya akan ingin melakukan ini. Program tidak disusun berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan. Konteks apa, spesifik apa yang mau dijawab dengan program itu. Nah, basis analisis inilah yang kemudian, ini kan harus justifiable nih. Nah, itu proses itu yang coba disusun kemarin. Nah, ini akan disatukan jadi satu dokumen. Kita akan launching nanti, mungkin 2 minggu lagi, karena ini proses untuk merapikan saja. Sudah selesai seluruh dokumen di seluruh Jawa Timur ini. Ini bisa jadi referensi. Kemarin aja juga sudah jadi referensi di beberapa provinsi tertarik dengan proses itu. Dan merasa bahwa ini satu hal yang bagus untuk juga kemudian dilakukan secara luas ya. Kalau tadi mungkin dari proses ya Bu ya. Jadi kalau Bu Eka tadi bercerita kan dari proses dari awal, dari tanggal 2 Januari ya Bu ya, sudah menggali apa konteksnya, ikunya apa. Nah selanjutnya barangkali outputnya Bu apa? Output dan outcome ya Bu ya, apa yang ingin diharap. Orang kan begini Bu, orang kan selalu selalu ada komentar-komentar kan. Sekarang kan nggak ada tahapan nih Bawaslu ngapain gitu kan. Nah kira-kira ke depan dengan adanya menajamkan strategi ini, dampaknya ke masyarakat kira-kira yang diharapkan apa nih Bu? Justru kita ingin mengoptimalkan dampak, karena orientasi kita adalah bagaimana kita bisa mencapai outcome yang kita bayangkan itu. Maka dokumen ini dibuat supaya ini menjadi suluh, menjadi pedoman, menjadi pokoknya menjadi panduan kita gitu ya. Karena nanti teman-teman itu dokumen yang dibuat oleh teman-teman ini akan menjadi referensi mereka sudah membuat program ini memudahkan provinsi untuk memantau juga, memonitoring. Program yang mereka susun, mereka akan melakukan strategi bagaimana itu jadi merencanakan, betul-betul direncanakan. Jadi mereka belajar untuk membuat perencanaan strategis itu. Nah ini harus dilakukan sesuai itu supaya dan makanya kemudian harus dianalisis supaya kemudian kita juga ada dampak yang lebih baik terukur. Sebelumnya kemarin kita akan susah untuk mengukur kan. Outputnya dipahami bahwa kalau kegiatan sudah dilaksanakan selesai, ada laporannya selesai. Tapi apa ya itu namanya output? Belum terukur ya Bu ya? Iya kan kita harus ukur ya. Secara outputnya mungkin tidak hanya kegiatannya terlaksana, tetapi bagaimana kemudian misalnya nih sekolah kader. Nah bagi kadernya sudah terdidik, tapi kader sendiri ini bagaimana? RTL-nya bagaimana? Kemudian outcome-nya untuk mencapai katakanlah misalnya mendorong, ini kan tujuannya untuk mendorong gerakan pengawasan partisipatif. Tapi in the end apakah gerakan pengawasan partisipatif itu sudah terbentuk? Itu harus direfleksikan betul. Karena makanya setiap strategi, setiap langkah yang dilakukan itu harus berkontribusi, harus punya istilah saya punya daya ungkit ya terhadap pencapaian tujuan itu. Outcome-nya gerakan ya, maka kemudian bagaimana kemudian strategi ini sedemikian rupa untuk didorong untuk membangun tumbuhnya inisiatif-inisiatif ya kan, langkah-langkah ya, dan di tingkat lokal ya, gerakan-gerakan, gagasan-gagasan yang muncul di masyarakat ya untuk gerakan pengawasan partisipatif itu. Apakah misalnya kalau dibilang anti politik uang, apa bentuknya inisiatif anti politik uang itu? Sebagai tindak lanjut misalnya, kita mau melakukan sosialisasi, ya apa kalau tidak berdampak juga? Iya.
benar Bu. Harus diukur dampaknya. Makanya saya senang dengan misalnya beberapa kabupaten kota yang kemarin di Mataraman kan sudah membuat baseline studi yang sebelumnya yang kemarin yang penguatan kelembagaan ya Bu ya. Betul. Nah, baseline studi itu kan menarik, memberikan kita gambaran misalnya yang dilakukan Ngawi itu kan sebetulnya contoh salah satunya ya, ada banyak 7 itu semuanya menarik semua kemarin dilakukan teman-teman itu. Yang Ngawi, Pacitan, Trenggalek, Madiun, itu cakep-cakep itu analisisnya. Nah, teman-teman itu sampai bisa menunjukkan gap ya, gap yang terjadi di program yang mereka potret itu. Baseline studi itu kan tunjuknya fungsinya untuk menyajikan sebagai data pembuka mata. Oke. Nah, ketika kita melakukan studi itu dan ternyata kita dapatkan fakta-fakta, ada gap yang cukup lebar di dalam ketika kita melaksanakan tugas. Kaget kan? Kaget. Artinya tidak cukup hanya kita melakukan kegiatan selesai, nah, kita nggak ukur dari sisi sebetulnya kemanfaatannya bagaimana. Kita yang melakukan kegiatan saja itu apa sih? Oh. Ya kan? Ada kemanfaatannya atau tidak. Kemudian juga dari sisi pencapaian tujuannya dia efektif atau tidak. Pun dari sisi dampak misalnya, apakah kemudian itu juga bisa memberikan manfaat pada beneficiariesnya, ya, pada mitra-mitra strategisnya, ya. Iya. Dan seterusnya, apakah kemudian dari sisi keberlanjutan ini kita aja di mata publik dari hasil baseline studi nampak. Program musiman, ya kan? Programnya musiman, tidak tata dengan baik, tidak sistematis dan seterusnya. Itu dari hasil survei loh, artinya data yang bicara. Nah, artinya ini kan dari kita butuh untuk kita memperbaiki pengelolaan program kita, termasuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan dampak ya dari apa yang kita lakukan. Jadi tidak sekedar menggugurkan kewajiban administrasi mengeksekusi anggaran, itu menurut saya. Ya, tadi ngomong anggaran ya Bu ya. Hari ini kita tahu lah situasinya ya Bu ya, 2026 ini kan agak berat lah, dan benar-benar agak berat. Dan kadang-kadang ada pandangan sumir nih, ada orang-orang yang berpikir ini kita banyak agenda tapi nggak ditopang oleh anggaran, itu kan, atau dengan kata lainnya ya, logika tanpa logistik itu kan agak berat ya Bu ya. Seberapa yakin Ibu tuh untuk bisa mengeksekusi strategi itu agar bisa memiliki daya ungkit loh Bu. Tadi bahasanya Bu Eka kan daya ungkit itu. Iya. Anggaran penting, tapi tidak segalanya. Oke. Anggaran penting tapi tidak segalanya ya Bu ya. Iya. Tapi kita pengawasan terbaik juga tuh. Oh iya. Jadi anggaran bukan segalanya. Penting tapi bukan segalanya. Itu Ibu ya. Enggak, itu intermezzo ya. Tapi maksud saya begini. Itulah kenapa kemarin teman-teman itu harus melakukan analisis ya. Analisis itu untuk juga melihat sebetulnya salah satunya adalah sisi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, sehingga yang sudah dianalisis itu berdasarkan konteks spesifiknya itu. Lalu kemudian strategi mereka bagaimana untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan itu di tengah situasi keterbatasannya. Oke. Ya, sehingga kemudian mereka akan menghasilkan satu program-program prioritas. Ya, yang paling rasional yang bisa mereka lakukan di tengah situasi keterbatasan itu. Iya benar. Tapi bukan berarti bahwa kemudian yang tinggalkan sudah ada analisisnya nih. Jadi justifiable semua, itu loh. Nah ini penting untuk melakukan itu. Nah memang pencegahan mengawali kemarin ya, mengawali untuk itu. Apalagi kan ini memang semuanya pendekatan kita kan sekarang lebih sistematis ya, dan adanya IKU itu kan sebenarnya juga untuk mengukur, namanya juga indikator kinerja ya, untuk mengukur seberapa capaian kita terhadap dalam kita melaksanakan tugas fungsi kita gitu ya. Nah agak berat karena memang pencegahan itu 3 kali lipat dari divisi yang lain kan memang. Iya. PP, PS itu 6, kemudian ADM 8, pencegahan 18. Oh, ikunya 18. Kemudian yang kabupaten kota yang 3 itu ikunya 23. Jadi kebayang. Maksudnya ya itu kalau tidak dibuat dengan kayak begini dan kita dengan ketat misalnya melakukan pemantauan gini, ikunya nggak akan tercapai. Iku itu indikator kinerja utama ya. Betul, yang nanti harus wujudkan ya sampai dengan akhir tahun itu. Nah, untuk ngejar kayak begitu
harus fight ya Bu ya. Sekian sahabat Bawaslu, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Ini hari Selasa Bu Eka pakai kebaya. Terima kasih juga sahabat Bawaslu, ini podcast perdana. Semoga konsisten untuk podcast selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.